children and friends, happy Sunday to all of you. Miss Winnie is happy to be here to greet you guys. I hope you all are in good and healthy condition. But remember, in what circumstances that you are facing now, our God is faithful. Even in your good or bad, happy or sad, sick or whatever, you just can pray to Him at any time. When you wake up, when you go to sleep, when you are facing bad thing or something that make you not happy, you can talk to Him. You can talk to our God in prayer. Don't need to ask permission. You can just go to pray. Yes? Yeah. Today, have you thanked God for His wonderful love that He has done to us, like what He has give to us? So now we first and so let's start our praise and worship. We praise and worship for His wonderful love to us. Today, for the last day and for the day to come. Let's sing together. Today we invite Salty Songbook and the Wesley Whoopers team to sing together, to sing with us. Let's sing together. Love, and we can see that's true by looking at the things He's made. Have you ever seen beauty in a flower or felt gentleness in a rain shower? God made these things to show us what He is like, and if we look, we'll find we're surrounded by God's wonderful love. Then I remember God's love, God's wonderful love. It makes me want to sing and shout. God's love, God's wonderful love. His wonderful, wonderful love. God is always ready to listen to my prayers. He really wants to show me just how much He cares.
every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of love. on a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, He told me just what to say. on a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday. He gave me the power divine. To let my little light shine. This little light of mine, Hallelujah. let it shine. Let it This little shine. light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, Every day. every day, Every day. every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of sing it love. out. On a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, he told me just what to say. On a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday, he gave me the power divine to let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, Every day. every day, Every day. every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. Friends, it is our time to give our tithes and offering. Don't forget to ask Daddy and Mommy to transfer to church bank account. Let's sing together. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kids, there will be some announcement to be highlighted. First, there will be Children's Sunday service on 22nd August next week. All
students will join in general service. Second, today is the last day for submitting your beautiful picture. So don't miss it, okay? Let's pray together. Our Heavenly Father, we thank you for your love and grace upon us. We rejoice for you are faithful God, and your love endures forever. Now we surrender our hearts and minds in your hands. May our worship and offering be accepted and useful to others. In Jesus' name we pray. Amen. So, next, this is Miss Poppy's time to give sermon. Miss Poppy. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dengan Miss Poppy di sini. Adik-adik, pada hari Minggu yang indah ini, Miss nanti mau cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Habis itu adik-adik mempersiapkan Bible-nya. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, Bapak yang Maha Pemurah, kembali lagi kami datang Bapak ke hadapan-Mu untuk kami mendengarkan Bapak cerita tentang kisah-kisah di dalam Alkitab Bapak, kisah yang indah berisikan pengajaran-Mu. Bapak, bukalah mata dan hati kami, dan bikinlah kami menjadi anak yang baik untuk dapat mendengar bagaimana Miss Poppy nanti menceritakan di dalam kisah-kisah-Mu. Bapak, ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Bapak, kami menyampaikan doa kami. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Miss bacakan ya. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur itu dan menyampaikannya kepada raja. Ketika aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau akan di perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Lalu raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggapku baik, berikanlah kepadaku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok-tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Lalu raja mengabulkan permintaanku, dan karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengarkan hal ini, mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Adik-adik, itulah bacaan kita pada hari ini. Adik-adik, cerita ini diambil dari cerita pada waktu bangsa Israel di pembuangan. Ketika itu mereka
di bawah penjajahan bangsa Babilonia, kemudian ditaklukkan kembali oleh kerajaan Persia, oleh Raja Artahasta di negeri itu. Dan raja yang sekarang berdiam di situ adalah raja yang sangat bijaksana. Mereka itu membiarkan rakyat-rakyat jajahannya memiliki kehidupan dan beragama sesuai dengan yang mereka yakini. Ikutlah kepada seorang raja itu, seorang Israel bernama Nehemia, yang bekerja kepada raja dan dia memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai juru minuman raja. Nehemia orang Israel ini juga adalah nabi dan pemimpin yang sangat taat dan suka berdoa kepada Tuhan. Dan Nehemia memiliki sikap dan karakter yang sangat baik, cakap, dan selalu mengikuti mengandalkan Tuhan di dalam setiap sikapnya. Adik-adik, suatu hari Nehemia itu sangat bersedih. Dia bersedih karena sedang memikirkan kerajaan Israel di masa pembuangan itu. Dia mengetahui bahwa bait Allah sudah hancur, penduduknya bercerai-berai, dan pintu gerbang kota Yerusalem itu hancur, dan mereka tidak dapat melakukan ibadah. Kerajaan yang selalu dipimpin oleh Tuhan, tembok gerbangnya sudah rusak. Penduduknya tidak aman dan sangat sengsara. Nehemia kemudian berpaling kepada Tuhan. Nehemia membawakan masalah ini kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, dan mengaku dosanya. Dosa Nehemia, dosa keluarganya, dan juga dosa-dosa orang Israel secara keseluruhan. Di akhir doanya Nehemia meminta kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kerajaan Yehuda ini, kerajaan Israel ini? Berikanlah kepada kami jalan keluar Tuhan, supaya kami dapat membangunnya kembali. Di tengah rasa sedihnya itu, Nehemia tetap melayani raja. Dan pada waktu itu, dia sedang mencicipi anggur untuk disampaikan kepada raja. Adik-adik, kedudukan Nehemia sebagai pencicip anggur itu sangat tinggi. Karena raja harus memiliki orang yang mencicipi makanan dan minumnya untuk bisa diberikan. Karena dikhawatirkan ada yang meracuni makan tersebut atau minuman tersebut. Nah, ketika itu Nehemia menyampaikan minuman yang sudah bersih dari racun, yang sudah dicicipinya. Tetapi mukanya muram. Hingga akhirnya raja yang duduk bersama dengan permaisuri bertanya kepadanya, Nehemia, mengapakah mukamu bermuram? Padahal engkau tidak sakit. Pasti engkau sedang sedih. Raja langsung tahu bahwa Nehemia sedang sedih. Nah, kemudian Nehemia langsung menyampaikan isi hatinya kenapa dia sedang bersedih. Kemudian Nehemia juga menyampaikan kepada raja, Raja, kalaulah kau mengizinkan kepadaku, aku ingin bermohon untuk dapat pulang ke kampung halamanku, ke tempatku lahir, dan aku ingin memikirkan kesejahteraan orang-orangku di sana dan memikirkan tembok serta bait tempat kami beribadah kepada Tuhan kami. Aku bermohon kepadamu Raja agar kau dapat mengizinkan aku. Begitulah yang disampaikan Nehemia kepada raja. Nah, raja kemudian mempertimbangkannya sambil bertanya kembali, kalau kau kuizinkan pulang, kapankah kau akan kembali? Dan raja kemudian bertanya, dijawablah oleh Nehemia, akan dalam beberapa waktu yang tidak lama Raja, dan aku akan kembali. Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang dan membangun dan memperhatikan kesejahteraan orang-orang Israel yang ada di kota Yerusalem dan berjanji untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nehemia. Nah, adik-adik, selanjutnya apa yang terjadi? Nehemia adalah orang yang sangat cakap dan sangat memikirkan kesejahteraan bangsa Israel. Nehemia kemudian kembali ke tempatnya dan membangun tembok dan gerbang kota Yerusalem. Nehemia mengerti bahwa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan mudah. Ini adalah suatu pekerjaan besar dan pekerjaan yang berat.
Dan nanti di dalam pelaksanaannya dan perjalanannya pulang, pasti akan menghadapi bahaya dan memikirkan bahwa akan banyak musuh yang tidak senang dengan apa yang dikerjakannya. Nehemia sebelum berangkat bertemu dengan raja dan memohon kembali, meminta kepada raja atas surat-surat di dalam perjalanannya. Dan surat ini untuk disampaikan kepada gubernur-gubernur yang tempat ia akan melewati daerahnya hingga ia akan sampai di kota Yerusalem. Di samping itu juga, Nehemia juga minta dibuatkan surat kepada penjaga taman milik raja. Jadi raja di dalam daerah jajahannya memiliki taman-taman dan ada penjaganya. Nah, kepada para penjaga taman ini, Nehemia memintakan surat dari raja agar para penjaga ini boleh memberikan kayu-kayu yang diperlukan untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di depan pintu atau gerbang kerajaan atau kota Yerusalem. Ini yang kita baca di Nehemia 2 ayat 8. Adik-adik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi yang sangat dekat kepada Tuhan, yang pertama-tama dilakukan Nehemia adalah sebagai berikut sebagai tindakannya. Nehemia pertama sekali berpaling kepada Tuhan. Nehemia mengaku dosa, meminta maaf, dan karena kasihnya kepada rakyatnya, Nehemia meminta maaf seluruh perbuatan dari bangsa Israel itu kepada Tuhan, memohonkan ampun maaf Tuhan kepada apa yang sudah mereka perbuat. Yang berikutnya kemudian Nehemia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana cara jalan keluarnya terhadap masalah-masalah. Artinya Nehemia membawa semua permasalahan ini kepada Tuhan dan meletakkannya di hadapan Tuhan dan sambil berdoa, bagaimana, apa yang harus kukerjakan Tuhan, berikan petunjuk. Itulah doa Nehemia yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan hati-hati Nehemia membuat rencana. Jadi tidak dengan secara gegabah, tidak dengan ceroboh, tetapi dengan hati-hati dan secara matang berpikir panjang. Mempertimbangkan semua bahaya nanti yang akan dihadapi, kemudian bagaimana bersikap nanti terhadap orang-orang yang tidak senang dengan apa yang akan mau dikerjakan dalam membangun bait Allah, membangun pintu gerbang kerajaan Israel. Nah, seperti apa yang dilakukannya? Seperti seantara lain meminta surat kepada raja. Surat di dalam perjalanan yang nanti akan disampaikan kepada seluruh bupati-bupati atau penguasa di daerah supaya Nehemia diizinkan untuk melewati daerahnya sampai ia menuju ke kota Yerusalem. Dan juga membuat surat permohonan kepada penjaga-penjaga taman agar mereka nanti akan memberikan bahan-bahan bangunan ketika Nehemia mau membangun kota Yerusalem. Adik-adik yang Miss sayangi, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita tentang Nehemia ketika dia hendak pulang dan merencanakan akan membangun kota Yerusalem? Ada dua pelajaran yang kita bisa ambil dari sikap Nehemia. Yang pertama, adik-adik, secara rohani kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi secara duniawi di tempat kita sekarang ini, kita adalah bagian penduduk dari suatu negara, yaitu negara kita, negara Indonesia. Seperti Nehemia, dimanapun dia berada, sebagai bagian dari kerajaan atau merupakan penduduk dari kerajaan Israel, ketika ia jauh di Persia, hatinya selalu rindu dan penuh kasih memikirkan kerajaannya. Kerajaan tempat ia berada, kerajaan Israel dengan segala permasalahannya. Karena Nehemia tetap merasa bahwa ia adalah bagian dari kerajaan itu. Jadi adik-adik, di mana kita berjauhan atau kita ada di dalam negara kita, yang kita ingat dan kita harus selalu ingat tentang bagaimana negara kita dan
apa permasalahan di negara kita ini. Karena kita juga perlu kasih kepada negara kita, karena adalah Tuhan yang menempatkan kita sebagai warga negara di negara yang kita diamin selama ini. Nah, pelajaran yang kedua, adik-adik, sebagai penduduk di negara kita ini, kita harus selalu memperhatikan bagaimana kondisi, apa permasalahan yang terjadi. Seperti Nehemia juga. Nehemia selalu teringat dan memikirkan kondisi kerajaan Yerusalem dan selalu membawanya di dalam doa. Apakah kondisi negara itu sedang bahagia atau tidak sejahtera atau bermasalah? Selalu Nehemia mengingat kepada tempatnya dilahirkan kerajaan walaupun dia jauh tempatnya tinggalnya sekarang. Nah, terutama juga adik-adik, ketika negara atau tempat kita tinggal, negara kita sedang kondisi tidak baik, sedang susah, misalnya lagi dalam keadaan pandemik, kelaparan, ada bencana alam, dan penjajahan seperti kerajaan Israel. Adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu membawa negara kita di dalam doa. Nah, adik-adik, inilah dua pelajaran yang sangat penting yang adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan negara kita. Adik-adik, tadi Miss sudah cerita mengenai Nehemia dan bagaimana ia memikirkan kerajaan Israel. Dan Miss juga sudah memberikan pesan kepada adik-adik bagaimana adik-adik harus memikirkan terhadap negara Indonesia karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Nah, adik-adik, Miss akan menutup sermon kita pada hari ini dengan kita berdoa. Sama-sama kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami pandemi. Nah, kita akan berdoakan dan kita perlu membawa doa kita kepada negara kita dan adik-adik membawakannya tiap-tiap hari di doa adik-adik. Baik adik-adik, tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, Bapak yang Maha Penyayang, kami sudah mendengarkan Bapak ceritamu bagaimana Nehemia menjaga kerajaan Israel melalui doa-doanya kepadamu ya Bapak. Kami juga Bapak anak-anakmu akan membawa doa kami ini kepadamu Bapak. Kami mau mendoakan negara kami yang sangat kami kasihi. Kami mau mendoakan negara Indonesia ini. Kami mau mendoakan Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara supaya tetap selalu di dalam lindunganmu. Bapak, kami menyampaikan doa kami ini Bapak di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Amin.